Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudimanto. Untuk pertemuan selanjutnya, kita pada pertemuan kuliah kedua saat ini. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, materi atau kuliah pemanenan hasil hutan. Jadi capaian pembelajaran pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami keperluan dasar alasannya keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3. Nah, yang kedua, diharapkan juga mahasiswa mengetahui sarana dan prasarana pendukung dengan petunjuk dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bekerja pada situasi dan kondisi dengan medan yang berat dan beresiko tinggi, ini diperlukan suatu keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut dengan K3. Nah, pada kegiatan pemanenan hutan, ini merupakan suatu pekerjaan pada medan yang sangat berat dan beresiko tinggi, sehingga diperlukan berupa sarana dan prasarana pendukung dengan petunjuk dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut K3. Nah, ini dikutip langsung dari Kumparan 2021. Apa itu sarana dan prasarana? Ini merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan. Nah, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dengan mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Proses ini bisa berupa suatu usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Nah, sarana itu sendiri diartikan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Seperti pembahasan pada pertemuan sebelumnya ya, tentang wujud elemen-elemen. Nah, ini kita balik. Kembali terkait dengan arahnya, merujuk pada masalah, keyakinan, kepercayaan, logika, nilai, norma, filsafat, falsafah dari masing-masing individu atau kelompok orang. Nah, ini pada pembahasan pembangunan kehutanan dan pada materi yang disampaikan sebelumnya, tentang prinsip dan dasar perencanaan pemanenan hutan. Kita akan melihat pandang yang sudah ada terkait hal ini. Ini seperti yang biasa dan membentuk suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan saat ini. Hal ini merujuk pada pengetahuan dan teknologi berupa alat yang telah dibuat oleh banyak orang saat ini. Nah, peralatan teknologi tidak akan maksimal bagi pemakainya jika tidak dilengkapi dengan kesadaran, kesadaran sendiri, pemahaman atau pengetahuan dari pemanfaatan penggunaan alat tersebut, kesiapan fisik dan mental sesuai dengan tujuan penggunaan dan pemanfaatan alat tersebut. Nah, hal ini diperlukan suatu petunjuk, berupa prosedur yang bukan hanya untuk memaksimalkan kecanggihan teknologi, kenyamanan dan kegunaan alat tersebut, tetapi juga diperlukan untuk keselamatan, kesehatan bagi penggunanya. Jadi petunjuk dan prosedur ini memiliki arah, batasan-batasan ya. Artinya batasan-batasan ini
batasan-batasan dari penggunaan alat dan posisi yang akan kita tuju. Nah, berikut ini merupakan gambaran keselamatan kerja pelindung diri. Alat pelindung diri berdasarkan tujuan dan penggunaannya dari sederhana hingga teknologi canggih yang dibuat oleh orang saat ini menggunakan artificial intelligence atau AI. Dikutip dari artikel Doni Dwi Satrio Priyantoro. Dari artikel tersebut ada editornya, ya, Editya Maulana tahun 2020. Kita melihat suatu alat pelindung diri, APD. Jadi APD ini bukan hanya ada di kegiatan pemanenan hasil hutan, kegiatan-kegiatan lain seperti damkar, pemadam kebakaran, suatu polisi anti huru-hara, itu ada terkait dengan alat pelindung diri. Nah, di sini saya contohkan alat pelindung diri pada rider motor GP. Nah, ini saya anggap APD mereka ini merupakan APD yang canggih karena resikonya sangat tinggi. Nah, ini kaitannya dengan nyawa seseorang. Ya. Nah, di sini pada punuk mereka ini terdapat berbagai perangkat elektronik yang berhubungan dengan perangkat airbag. Airbag ini perangkat yang untuk melindungi pada saat terjadi crash pada penggunaan motor GP itu. Nah, mengembangnya airbag terdapat tabung gas juga di sana yang diletakkan pada punuk. Nah, ini bisa kita lihat punuk dari rider yang sedang mengendarai kendaraan motor GP yang mempunyai cc saat ini bisa mencapai 500 cc. Kita pahami kita menggunakan kendaraan dengan 125 cc dengan kecepatan 80 km per jam atau 100 km per jam itu sudah terjadi perubahan pada fisik kita, keadaan kondisi fisik kita, ya. Seperti itulah gambaran. Nah, diikuti pada artikel yang sama, di dalam punuk juga itu tersimpan seperangkat elektronik lain ini berfungsi untuk menyimpan data-data pembalap atau rider, data saat jatuh, informasi lain dari tubuh rider atau pembalap tersebut. Nah, ini bisa dilihat bagaimana perangkat elektronik yang menyimpan data-data tersebut dengan menggambarkan kondisi para rider yang berada pada alat pelindung diri mereka, atau kalau mereka sebut sebagai wear pack-nya, ya, pakaian dari rider tersebut. Nah, informasi tubuh pembalap ini berupa gaya membalapnya, temperatur badan, tekanan darah, hingga detak jantung, dan perangkat Global Position System atau GPS, dan adanya memory card yang berada di dalam punuk tersebut yang merekam kondisi-kondisi dari si rider. Nah, data-data tersebut bisa dihubungkan dengan para teknisinya, pendukungnya. Nah, inilah yang dimaksudkan dari yang saya sampaikan pada materi sebelumnya terkait dengan elemen inverter, transmitter dari teknologi canggih tersebut. Nah, yang kita pahami gambarannya sekarang ini yang dibuat alat pelindung diri ini seperti ini. Nah, tapi kalau yang elemen-elemen itu fitrah, menyatu dengan kita, menyatu dengan alam, terhubung dengan Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, ini cara lengkap ala APD mereka, para rider, ya, dimana punuk, pakaian mereka, airbagnya tersimpan di mana posisinya,
didetailkan pada gambar. Selanjutnya adalah helm pelindung kepala. Ini mempunyai standar-standar yang kuat dan bagus dan mempunyai bentuk sesuai dengan ergonomik ya, artinya kenyamanan pada tubuh, keselamatan, mengutamakan keselamatan dan kesehatan pengguna. Selanjutnya adalah sepatu bot. Sepatu bot ini bisa lihat untuk melindungi daerah kaki. Nah, kita akan melihat alat pelindung diri yang digunakan pada kegiatan pemanenan hasil hutan. Di sini kita bisa lihat ya, gambaran dari wear pack atau alat pelindung diri rider MotoGP ini serupa tetapi tidak sama. Tetapi di situ terlihat perbedaan penggunaannya, manfaatnya, ya, teknologinya, keperluannya. Di sini kita dalam kegiatan pemanenan hutan sama, ya. Di situ ada safety glasses, safety helmet, pelindung pengaman kepala, pengaman mata, respiratory protection atau pelindung pernapasan, air protection, pelindung telinga dari suara-suara bising, sarung tangan, jaket, rompi, dan sepatu. Nah, dikutip langsung dari artikel jenis-jenis alat keselamatan kerja untuk alat pelindung diri atau kita sebut dengan APD, itu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dan fungsi untuk mengisolasi dengan sebagian dan juga seluruh tubuh dengan berpotensi bahaya pada tempat kerja atau pada proses kita melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas kerja ya. Yang pertama adalah safety helmet. Safety helmet ini berfungsi pelindung kepala dengan benda yang bisa mengenai kepala kita dengan secara langsung. Yang kedua, safety belt. Safety belt ini berfungsi untuk pelindung diri dan ketika pekerja yang sedang berada di atas ketinggian. Safety shoes yaitu ini berfungsi mencegah kecelakaan yang fatal dan juga menimpa kaki. Nah, biasanya di safety shoes ini perangkat yang ada itu berupa lempeng baja ya di atasnya. Sehingga terjadi benturan itu tidak langsung membentur kaki kita, nah, dan melindungi dari adanya benda tajam, berat, benda panas, cairan kimia, dan sepatu karet, sepatu yang akan didesain dengan cara khusus pekerja yang berada di area masing-masing areal ya, masih basah, becek, bertumpul. Bisa kita bayangkan kalau sepatu karet yang akan kita gunakan ini dilapisi tadi yang saya sebutkan bahan metal ya, pelindung kaki. Nah, ini untuk melindungi dari benda tajam, benda berat, benda panas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sarung tangan. Alat keselamatan kerja ini berfungsi sebagai alat pelindung pada tangan saat sedang bekerja dan di tempat situasi yang akan dapat selalu mengakibatkan cedera pada tangan. Ya, serta bahan dan juga bentuk pada sarung tangan yang akan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Selanjutnya masker respirator ya, ini berfungsi untuk menyaring udara. Nah, kita pahami ya, saat ini zaman pandemi COVID kita nggak bisa lepas dari masker. Setiap orang menggunakan masker di mana-mana. Ini sebagai penyaring pada udara yang akan dihirup dan sedang bekerja di tempat kerja. Ya, sehingga kita memperoleh kualitas udara yang baik dari kualitas yang buruk yang berasal
di sekitar kita atau aktivitas kerja kita atau kondisi yang beracun dan sebagainya. Jas hujan, nah ini berfungsi untuk melindungi dari beberapa percikan air pada saat bekerja, ya, seperti bekerja untuk waktu pada saat hujan atau sedang mencuci alat. Kacamata pengaman atau safety glass yaitu selalu berfungsi untuk sebagai pelindung pada mata ketika akan bekerja, seperti mengensel, penutup telinga, earplug itu pelindung telinga pada saat akan bekerja di tempat yang sedang yang sangat mengganggu atau berisik di sekitar kita, misalnya mesin-mesin berat, ya, ini bisa mengganggu selaput telinga kita. Nah, ini berbahaya kalau ini kaitannya dengan desibel pengukuran satuannya. Terus pelindung wajah atau face shield ini dapat berfungsi sebagai pelindung pada wajah beberapa percikan benda asing pada saat bekerja, seperti pekerjaan yang menggerinda, seperti kayak topeng lah. Nah, kalau di kita sering kita pakai masker pelembab kulit, itu juga iya. Artinya melindungi kulit kita dari kondisi cuaca di sekitar kita yang menyatu dengan kulit kita. Selanjutnya ada pelampung. Ini alat keselamatan kerja. Pelampung berfungsi melindungi penggunaan yang akan bekerja di atas air, akan di permukaan air, dan akan terhindar untuk bahaya tenggelam atau mempunyai manfaat fungsi kita untuk terapung, nah, pada posisi mencegah posisi kita tenggelam dan kita bisa melayang di air. Nah, kita sudah bisa menyimak dari hal di atas bagaimana alat pelindung diri yang sangat lazim dan juga akan digunakan untuk pekerjaan di lapangan. Jadi sesuai dengan penggunaannya, peruntukannya, tempatnya, resiko kerjanya, medannya, nah seperti itu. Selanjutnya adalah alat-alat pemanenan hasil hutan. Gambaran berikut ini alat pemanenan hasil hutan yang sederhana hingga menggunakan teknologi canggih. Jadi kutip langsung artikel elemen kampak bagi dirinya seorang tukang kayu. Ini cara membuat kampak dan menajamkannya. Artikel ini bisa dilihat pada referensinya nanti. Nah, ini merupakan alat untuk melakukan pemanenan hasil hutan. Tapi alat ini kita mulai alat yang paling sederhana, itu alat yang disebut kampak, ya, alat konvensional. Kita lihat ya, orang menebang pohon, melakukan pembelahan kayu, ini menggunakan alat konvensional. Ini kita menggunakan alat kampak ini bisa dilihat gambarnya. Nah, kampak ini ada berbagai jenis kampak. Di sini kita akan membahas jenis kampak taiga. Jenis kampak taiga ini penggunaannya lebih panjang bentuknya, artinya pegangannya ini digunakan untuk melakukan penebangan pohon. Buah kampak panjang ini memungkinkan melakukan suatu teknik pukulan terbaik. Artinya dengan kampak yang pegangannya panjang, ini kita melakukan penebangan secara ergonomik itu sangat baik, ya, memungkinkan untuk melakukan suatu hantaman gaya pukul yang sangat kuat ke objek atau sasaran. Nah, inilah bentuk kampak taiga. Dan menurut pendapatnya penulis, panjang optimal kampak dari kampak taiga ini untuk melakukan kegiatan penebangan ini kurang lebih 50 cm. Tapi katanya juga bisa lebih untuk memaksimalkan kekuatannya pada ujung bilah kampak.
Hal ini tetapi tidak boleh terlalu berat. Semua bobot harus dikonsentrasikan di kepala kampak tersebut. Jika tidak, kita ini yang melakukan kegiatan penggunaan kampak taiga ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Nah, di situ sajalah artinya terkait dengan gambaran kampak taiga, penggunaannya untuk melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan. Nah, ini berikut gambar spesifikasi dari kampak taiga ya. Artikel ini berbahasa Rusia, jadi saya terlalu kurang paham, sepertinya seperti bahasa Rusia ya. Tapi kita bisa pahami dan bisa kita tahu, kita bisa melihat bahwa kampak di situ ada kepala kampak yang ada bilah untuk melakukan kegiatan penebangan, ada gagang berupa kayu ya. Kayu ini yang tadi panjang kurang lebih 50 cm bahkan lebih ya tadi disebutkan. Dan ada pengaman dari bilah kampak. Ini bilah kampak ini tidak digunakan, takut membahayakan orang lain, tidak sesuai dari penggunaannya. Nah, untuk mengasah ini ketajaman kampak sesuai tingkat fungsinya. Ini untuk memotong kayu basah baru dipotong. Ini sudut penajamannya diusahakan sekitar 20 derajat dari ujung bilah. Nah, jika pohon kering, kampak ini diasah pada derajat 25 sampai 30 derajat. Nah, lebar talang artinya yang daerah tajamnya dari kampak ini sangat penting. Tetapi dalam bilah yang sudah dibeli atau dibuat orang, bukan bilah yang kita buat. Nah, solusinya dilakukan suatu penajaman pemicu ganda, yang penajaman kedua sisi, ya, sisi dari bilah tajam dari bilah kampak tersebut. Nah, kalau penggunaannya kedua-duanya kita ambil rata-ratanya saja, itu sekitar antara 15 derajat hingga 25 derajat untuk jenis kayu basah atau kayu kering. Nah, berikut gambarannya bagaimana penajaman dilakukan pada tingkat derajat tersebut ya. Di daerah tajam 20 derajatnya itu, yang dikatakan 20 derajatnya itu seperti apa ya. Selanjutnya adalah yang agak lebih canggih teknologinya, ada chainsaw. Kita sering juga melihat chainsaw ini sudah menggunakan motor penggerak mesin. Biasanya ini menggunakan motor 2 tak dengan oli samping untuk memperlancar gerak dari akselerasi dari berjalannya chainsaw itu. Nah, di sini ada bilah dilengkapi dengan rantai. Rantai ini bergerak sangat cepat, yang sangat tajam untuk melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan, menebang kayu, membelah pohon. Nah, di situ ada trigger. Nah, trigger ini yang untuk suatu alat untuk melakukan seperti gas pada motor kendaraan untuk berjalannya rantai tersebut ya, seperti kendaraan bermotor, kita gas, rantai motor bergerak melalui mesin penggerak. Nah, di situ ada oil samping, kayak front handle, pegangan depan ya, pegangan artinya pengaman, pegangan pengerem itu, dan safety switch itu pegangan untuk mengendalikan arah dari chainsaw tersebut. Nah, ini lebih detail dari mesin chainsaw tersebut, bagian dalam motornya ya, termasuk diperlihatkan dan
Selanjutnya, alat pemanenan hasil hutan yang lebih canggih atau yang sangat canggih saat ini. Ini sudah menggunakan teknik mesin robot seperti traktor, ada lengan, sudah secara otomatis tinggal diarahkan objek mana, pohon mana yang akan dilakukan. Nah, di situ ada drivernya. Seperti tadi kalau di MotoGP ada ridernya dalam menjalankan atau mengoperasikan mesin robot tersebut. Nah, kecepatan dalam memproses menebang, mulai dari menebang, membelah, membersihkan kayu menjadi gelondongan, ini hanya dalam hitungan menit, bahkan bisa detik, dan sangat efisien. Nah, ini merupakan referensi dari artikel-artikel pada materi ini terkait dengan K3, bisa dilihat dan dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti video pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.